Ayam pengkor ya anu kan juga nah. Dikeluar kan. Ada jago besar ya. Amo dulu banyak. Asik. Mana-mana. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat, saudaraku, ibu, bapak, dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan rezeki yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini hari ini saya berada di salah satu pondok kebun di dalam hutan ini yang dimiliki oleh Pak Mail tadi ya. Nah, tapi kita baru saja tahu nih nama dari bapak ini adalah Pak Mail. Tapi kalau kita ingin lebih dekat lagi, kita akan kenalan dulu nih dengan Pak Mail ini agar supaya nanti bisa lebih dekat untuk bercerita ini kan. Nama Bapak Ismail, asal Pagar Alam. Merantau ke tebing ini sejak 2010 ya Pak ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi pengalaman pertama ke tebing ini ikut sama orang, melihara kebun orang. Sudah banyak yang dilalui, pahit, pedih sudah dirasakan. Ini semenjak tahun 2010 tadi Pak ya? 2010 sampai sekarang. Jadi datang ke tebing ini ke tempat orang, diajak orang gitu ya? Diajak orang untuk mengurus lahan kebunnya itu ya? Orang Talangkelup. Talangkelup ya? Toyib namanya. Toyib. Pak Toyib. Itu berapa lama Pak mengurus lahan kebun itu? Mengurus lahan kebun itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Lahan kebun Pak Toyib itu ya? Ya, dia nanam karet waktu itu kan. Kita melihara karet. Jadi makan dari upahan dulunya kan. Upahan kita hidup, bisa bertahan untuk hidup. Itu Pak Toyib itu kerabat Bapak atau teman Bapak itu? Keluarga Bapak? Bukan, dia orang sini. Orang lain itu? Orang lain. Cuman ada orang kasih tahu kan. Di situ orang membutuhkan untuk memelihara kebun Pak Toyib kan. Nah, langsung saya ke situ. Diajaknya lah oleh Pak Toyib itu. Betul ya Mas. Jadi lahan kebun yang dimiliki Pak Toyib itu salah satunya itu karet itu ya Pak ya? Karet, iya. Nanam karet. Itu luas lahan kebunnya Pak Toyib itu sangat luas atau berapa? Sangat luas dia. Sangat luas ya Pak ya? 4 hektar lebih. 4 hektar lebih. Itu Bapak sendiri yang diajaknya Pak? Saya sendiri. Ada juga orang Jawa satu. Orang Jawa juga ya? Iya. Itu gimana Pak cara bagi hasilnya dengan Pak Toyib dan juga teman Bapak yang kerja di lahan kebunnya Pak Toyib itu? Kita sebagai upahan ya Pak. Itu ya? Upahan 2 tahun kita cuma digaji 5 juta kan? 2 tahun itu? 2 tahun cuma 5 juta. Cuman catatan hasil-hasil yang kita tanam seperti cabai, kita kegiatan lain kan, nanam jagung. Hasil itu untuk kita semua. Gitu ya Pak ya? Mungkin dari maksud Pak Toyib itu bukan saya lebih mengetahui nih Pak ya? Iya. Yang penting lahan kebun Pak Toyib itu dijaga dan dirawat gitu kan? Jangan sampai ada orang lain itu untuk mengklaim tanah itu ya? Iya, benar. Itu jauh sekali Pak, di tengah hutan atau di mana itu Pak, lahan kebunnya Pak Toyib itu Pak? Lebih kurang berapa ya, kita 200 meter, dekat sini lah. Tidak jauh dari lahan kebun Bapak? Tidak jauh dari lahan sini. Ini gimana ceritanya Bapak Mail dan juga istri ini bisa dapat lahan kebun sendiri ini Pak? Ya kita usaha kan, buguyur, nabung, sedikit demi sedikit. Pada akhirnya ada teman kan. Ya juga mungkin kesian sama kita. Kita dikasih lahan ini. Gitu Alhamdulillah kan, dikasih harga 15. Saya kumpul-kumpul uang sedikit kan. Pada akhirnya dapat kebun ini. Gitu ya Pak ya. Dan nabung dikit-dikit dari hasil
cocok tanam sayuran, cabai. Ini berarti teman-teman sangat menarik sekali nih cerita dari Pak Mail dan beserta istrinya ini. Dulunya ini diajak oleh orang untuk bekerja di lahan kebunnya, dan alhamdulillah semenjak ia bekerja di tempatnya Pak Thoyib itu ada saja rezeki ya Pak ya. Ada rezeki. Ada saja rezeki sehingga sampai dulunya bekerja di lahan kebun orang, dan alhamdulillah Pak Mail ini dan beserta istrinya ini mempunyai lahan kebun sendiri dan mendirikan gubuk ataupun pondok ini ya Pak ya. Ya, bikin. Tapi sehari-hari ataupun bermalam-malam ataupun tinggal di tebing ini, tinggal di lahan ini terus ya Pak? Nggak ada rumah yang di kampung atau di mana itu? Kita kontrak dulu di pasar. Kontrak ya Pak ya? Kontrak kita di skip. Dari skip beralih lagi ke pensiunan, keliling lah kita ke pasar juga, ke lorong Talang Padang. Gitu Pak ya. Dan kegiatan istri kita jualan kan, jualan dikit demi sedikit. Jadi kalau hasil kebun ini dibawa oleh istri Pak Mail ini ke pasar Ke Pak ya? pasar, yo. Dijual ya Pak ya? Jual kates, iya, buah-buahan. Tapi di sini Pak Mail, saya melihat ini kan banyak sekali nih ternak-ternak seperti ayam itu kan, kambing, dan juga nanti insya Allah kata Pak Mail akan ditebarkan bibit-bibit ikan lele. Wah, benar. jadi ini sangat menarik sekali nih. Selain lahan kebun ini ditanam dengan jenis-jenis berbagai jenis tanaman, dan juga diselingi ataupun diternaki seperti ayam tadi ya Pak ya. Ayam. Itu sudah mulai tuh Pak ya, yang ikan lele itu Pak ya, di ternak tuh Pak. Kita sudah fermentasi airnya. Jadi lebih kurang 1 minggu lagi dibeli ikan kan. Beli bibit ikan ke Merasi. Ikan ke Merasi ya Pak ya? Ke Merasi. Sudah difermentasi. Jadi sudah fermentasi selama 1 minggu. Kita baru beli ikan bibit. Itu berarti kalau airnya sudah mulai bisa ditaburi benih ikan, nanti Pak Mail ini akan pergi ke Merasi tuh Pak ya, beli bibit ikan. Merasi, iya, Itu jadi teman-teman kita akan melihat nanti kan suasana yang ada di lahan kebunnya Pak Mail beserta istrinya ini. Dan tapi kita akan tanya lebih ini lagi. Ya. Lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Nah ini kayaknya nih teman-teman, cerita dari Pak Mail beserta istrinya ini sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi bagi kita semua teman-teman. Jadi apapun pekerjaan itu, kalau kita niati ataupun kita syukuri, kita kerja, kita lakoni ya Pak ya, akan berbuah hasil yang seperti Pak Mail rasakan ini Pak ya. Dulunya bekerja di tempat orang, dan alhamdulillah sekarang mendirikan usaha sendiri gitu Pak ya, walaupun kecil-kecilan ya Pak ya. Tapi kata orang tuh kan, sekecil apapun usaha itu kan, kalau kita lakukan, kalau kita terus gigih, pasti akan sukses itu Pak ya. Iya. Nah itu. Nah teman-teman, kita akan tanya lagi. Ini listrik nggak ada ya Pak ya? Listrik kita ada genset. Ada genset ya? Genset kalau mau cas HP. Oh, gunakan genset ya Pak ya? Gunakan genset. Jadi nggak menggunakan tenaga surya gitu Pak? Enggak Pak ya? Nanti boleh Pak kita keliling-keliling Pak untuk melihat ini Pak ya? Boleh. Oke teman-teman, kita akan lihat bersama-sama nanti keliling-keliling dengan Pak Mail ini untuk melihat usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh Pak Mail ini. Tapi Bapak Mail ini sudah menghubungi pemerintah setempat Pak untuk bisa dilihat dengan usaha-usaha Bapak. Tapi gimana tuh Pak? Belum ya? Baru belajar Pak ya? Iya baru belajar kita, coba buka usaha lele. Berarti coba-coba dulu ya Pak ya, belajar dulu. Kalau hasilnya memuaskan, pasti pemerintah itu akan tahu sendiri ya Pak ya? Tahu sendiri ya. Ya insya Allah ya Pak. Insya Allah. Nah, jadi mata air ini kata Pak Mail tadi itu dapat dari mana tuh Pak? Dari air di pucuk itu ada mata air kan. Langsung kualirkan ke kolam. Itu menggunakan genset tadi ya Pak ya? Enggak ya? Langsung Bay. Langsung dari mata air itu ya? Pasang selang dari mata air langsung masukkan ke sini ya Pak ya? Kolamnya. Gitu, kolam.
Kalau yang nih satunya itu, yang dua di situ, ya dari mata air kan. Dari mata air langsung ada sungai itu Pak ya? Ada sungai. Oi, digenting. Berarti kolam ini langsung dari ini Pak ya? Langsung dari anu nih, dari sungai kan. Dari sungai ini ya Pak ya? Langsung dari sungai ngalir ke kolam. Heeh. Nah ini Ini 440. 40 Pak ya? Orang 40 nih. Luar biasa. Jadi untuk mengatasi dari hama-hama, berang-berang, elang, dipasang anu, Waring ya Pak ya? waring. Pasang waring. Ini rencana aku dipasang waring, kalau yang tadi yang 4 itu dipasang waring, Heeh. yang itu juga dipasang waring, belas itu ada siku lagi kolam. Heeh. Ini juga kolam. Alhamdulillah ini bisa buka usaha sendiri di lahan kebunnya yang baru ini, baru dibeli juga kata Pak Mail hasil dari kerja dengan orang. Tapi lahan kebun ini tidak jauh dari lahan kebun yang dimiliki oleh Pak Toyib. Nah gitu kan, yang Pak Toyib itu kan adalah bosnya waktu di lahan kebun yang ia urus kata Pak Mail. Iya. Nah alhamdulillah kata Pak Mail, rezeki itu datang sendiri ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman inilah suasana di lahan kebun di tempat tinggalnya Pak Mail beserta istri. Katanya Pak Mail ini, Pak Mail dan istri ini tinggal berdua ya Pak. Iya, berdua. Tinggal berdua di lahan kebun ini. Jadi mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menginspirasi bagi kita semua, dan juga bisa kita petik dari hikmah kisah cerita dari Pak Mail beserta istrinya ini teman-teman. Jadi kisah seorang Pak Mail ini adalah kisah nyata, kisah kehidupan nyata dari orang yang terus gigih, yang terus berusaha. Insya Allah akan dipermudah jalannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.